Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhana ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qawlan sadida yuslihu lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, peserta pesantren kilat SMA Negeri 5 Purworejo yang saya cintai, sebelumnya saya mohon maaf bahwasanya mungkin yang akan saya sampaikan ini hanya sekedar atau mungkin tidak begitu jelas karena saya bukan guru agama, beda dengan seperti tadi Pak Kohar. Mudah-mudahan walaupun demikian kita bisa saling belajar di pesantren ini sehingga ilmu kita bisa bertambah. Perkenalkan, nama saya Bowo Suroso, saya guru matematika di sekolah menjadi Wakasarpras, tetapi didaulat oleh Pak Abdul Kohar untuk mengajarkan kepada Anda tentang fikih. Ilmu saya juga masih sedikit, tapi insya Allah mari kita belajar bersama sehingga akan bertambah. Para siswa sekalian yang ingin saya sampaikan yaitu tentang Qiyamul Lail. Qiyamul Lail kalau dibahasakan yang mudah yaitu berjaga di malam hari, atau bahasa gampangnya yang melek lah gitu di malam hari. Tidak saja di bulan Ramadan, tetapi juga di bulan-bulan atau di hari-hari di malam-malam yang lain. Para siswa sekalian, sebelum saya melanjutkan pesantren ini, mari kita dengarkan sebuah alunan lagu dari Sajadah Panjang Sajadah Bimbo. Mau kita lihat ya. Langsung nama Mbak. Dan apa belum videonya? Itu. Dengar suara nggak? Dengar suara nggak? Benar, Pak. Kita bahas ini selesai ya, Mas. Sudah, Pak.
Demikian tadi suara dari, bukan saya, ya, suara dari Noah. Gimana Anda, bagus kan? Halo? Halo? Masih terdengar? Iya, Pak. Oke. Ganteng-ganteng kan ya? Para siswa sekalian, mari kita mulai pelan-pelan. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya, kepada kita, Allah menjadikan dari setiap ibadah yang wajib, ada ibadah sunnahnya yang mirip atau semisal dengannya. Misal, sholat wajib. Ada juga syariat sholat sunnah. Yang wajib atau sholat sunnah yang lain. Kemudian, zakat. Ada zakat yang wajib, ada juga sedekah yang tidak wajib. Puasa juga begitu, ada puasa yang wajib, ada juga puasa yang sunnah. Demikian juga haji. Haji juga ada amalan-amalan wajib dan juga ada amalan-amalan sunnah. Dan semuanya. Ada yang fardu, ada yang sunnah. Tentunya keberadaan ibadah sunnah ini memiliki arti yang sangat penting bagi seseorang hamba. Yaitu di antara keutamaannya adalah yang pertama menjadikan kedudukan dekat dengan Rasulullah pada hari kiamat. Sahabat Rabi'ah bin Malik al-Aslami radhiyallahu anha berkata, aku bermalam bersama Rasulullah SAW, lalu aku datang membawa air untuk berwudu dan untuk kebutuhan beliau. Beliau berkata, maksudnya Rasulullah berkata, mintalah sesuatu. Aku berkata, maksudnya Rabi'ah tadi, aku minta agar bisa menemani engkau di jannah atau di surga ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah balik bertanya, atau ada permintaan lain selain itu? Ya beliau. Hanya itu, tegas Rabi'ah. Beliau berkata, kalau begitu, bantulah aku memenuhi permintaanmu dengan banyak bersujud, artinya banyak melakukan sholat. Ini hadis riwayat Muslim. Yang kedua, ibadah sunnah itu adalah menyempurnakan kekurangan ibadah wajib. Ketika kita melaksanakan ibadah wajib, kerap kali kita melakukan sesuatu yang menjadikan ibadah itu tidak sempurna. Misalkan ketika sedang sholat, kita ingat yang bukan seharusnya diingat, atau kita bergerak yang seharusnya tidak bergerak. Ketika sedang puasa misalnya, kadang-kadang kita juga melakukan sesuatu yang bisa mengurangi pahala puasa, walaupun puasanya sah-sah saja. Kurang khusyuknya atau kurang ikhlasnya akan mempengaruhi nilai ibadah tersebut. Pada hari kiamat nanti akan nampak sekali. Nah, kekurangan-kekurangan tersebut akan disempurnakan dengan ibadah sunnah yang semisalnya. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amalan manusia yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat ialah sholatnya. Allah berfirman kepada para malaikatnya, dan dia lebih mengetahui tentunya. Kata Allah, lihatlah kepada sholat fardu hambaku. Dia menyempurnakannya atau menguranginya. Jika sholatnya sempurna, akan dituliskan pahala yang sempurna. Dan apabila sesuatu yang kurang padanya, maka Allah berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki bagian dari sholat sunnah. Jika ia memiliki bagian sholat sunnah, maka Allah berfirman, sempurnakanlah untuk hambaku ibadah wajibnya dari ibadah sunnahnya. Demikian diambil seluruh amalan seperti itu. Artinya semua amalan akan dihitung seperti itu. Kalau ibadah yang wajibnya tidak sempurna, maka Allah akan menyempurnakannya dengan ibadah-ibadah sunnah yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah, para sahabat sekalian,
Mari kita telah sedikit mengenai semangat kita untuk mengerjakan Qiyamul Lail. Qiyamul Lail merupakan ibadah yang sangat agung. Sangat banyak hadis dari Rasulullah SAW yang memberikan hasungan atau dukungan agar kita senantiasa melakukan Qiyamul Lail. Di antaranya, Qiyamul Lail adalah waktu yang agung atau waktu yang mulia. Dari Amar bin Ahbasah radhiyallahu anhu bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, keadaan yang paling dekat seorang hamba kepada Allah ialah pada potongan malam terakhir. Jika engkau mampu menjadi orang yang berzikir kepada Allah pada waktu tersebut, maka lakukanlah. Saya ulang lagi. Keadaan yang paling dekat seorang hamba kepada Allah ialah pada potongan malam terakhir. Jika engkau mampu menjadi orang yang berzikir kepada Allah pada waktu tersebut, maka lakukanlah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, termasuk dalam makna berzikir kepada Allah ialah bentuk zikir yang berupa sholat, membaca Al-Quran, istighfar, dan ibadah-ibadah yang lain. Yang kedua, Qiyamul Lail dapat mendekatkan diri kepada Allah, menghapus kesalahan, mencegah dari berbuat dosa, dan merupakan kebiasaan orang-orang saleh. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang-orang soleh sebelum kalian, ia dapat mendekatkan kalian kepada Rabb kalian, menjadi penghapus kesalahan-kesalahan dan menghentikan dari perbuatan dosa. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian, Qiyamul Lail merupakan kemuliaan seorang mukmin. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau berkata, Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu karena engkau akan mati. Berbuatlah sesukamu karena engkau akan dibalas dengannya. Cintailah siapa saja yang engkau sukai karena engkau akan berpisah dengannya. Dan ketahuilah bahwasanya kemuliaan seorang mukmin terdapat pada Qiyamul Lail dan merasa cukup dari manusia. Artinya, saya ulangi lagi, dan ketahuilah bahwasanya kemuliaan seorang mukmin terdapat pada Qiyamul Lail dan merasa cukup dari manusia. Para siswa sekalian, peserta pesantren kilat yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Lalu hukumnya apa? Salat atau Qiyamul Lail itu? Para ulama bersepakat bahwasanya hukum salat Qiyamul Lail atau salat tahajud malam hari sunnah muakkadah bagi kaum muslimin. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW pada suatu malam melakukan salat di masjid. Maka beberapa sahabat ikut salat bersama beliau. Di hari berikutnya beliau kembali salat di masjid dan para sahabat bertambah banyak. Lalu di malam ketiga atau keempat berkumpullah para sahabat. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak keluar kepada mereka. Maka ketika di pagi harinya beliau bersabda, sungguh aku telah melihat apa yang kalian lakukan tadi malam. Dan tidak ada yang menghalangiku untuk keluar kepada kalian kecuali rasa khawatirku. Salat tersebut diwajibkan atas kalian. Dan ini terjadi di bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Para saudara sekalian, Syekh Abdul Aziz bin Ba'az rahimahullah, ketika ditanya hukum salat tarawih dan Qiyamul Lail, beliau menjawab, salat tarawih tidaklah wajib. Demikian juga Qiyamul Lail tidak wajib, baik di bulan Ramadan atau di bulan lainnya. Akan tetapi ia sunnah muakkadah. Rasulullah SAW melakukannya dan beliau menghasung untuk melakukannya. Dan dahulu beliau alaihissalam
Rasulullah melakukan sholat witir di waktu malam, baik pada saat sedang safar ataupun mukim. Artinya, qiyamul lail atau sholat malam itu sangat sering dilakukan oleh Rasulullah. Hanya saja para ulama berbeda pendapat perihal hukum qiyamul lail atau tahajud bagi Nabi Muhammad SAW. Nah, bagi kita tetap sunat muakkadah. Demikian ulama berpendapat wajib dan sebagian lainnya berpendapat sunnah bagi Rasulullah. Ada juga yang menyatakan bahwa amal mula adalah wajib, kemudian dimansub menjadi sunnah. Walau Allah bisawab. Para sekalian, lalu waktu yang agung, waktunya afdal untuk qiyamul lail itu kapan? Waktu sholat qiyamul lail atau tahajud atau sholat malam apa saja yang sunnah terhitung cukup panjang. Ia dimulai sejak selesai mengerjakan sholat isya hingga waktu subuh atau terbit fajar. Sehingga boleh melakukannya kapan saja di antara waktu tersebut. Di dalam fatwanya, Syekh Abdul Aziz bin Ba'az menyatakan sholat tahajud pada malam hari dimulai apabila ia selesai mengerjakan sholat isya hingga terbitnya fajar. Dalilnya adalah hadis Kharijah bin Huzafah. Beliau berkata, sesungguhnya Allah telah menambahkan untuk kalian sesuatu sholat yang lebih baik bagi kalian dari unta merah, yaitu sholat witir yang telah Allah tetapkan bagi kalian sholat isya hingga terbit fajar. Sekarang mari kita lanjutkan pembahasan khusus dengan sholat malam atau qiyamul lail. Sholat qiyamul lail adalah sholat yang sunnah yang dilakukan di antara sholat isya hingga subuh. Sholat malam itu terdiri rakaat genap dan rakaat ganjil. Jadi sholat malam itu ada dua macam, ada yang rakaatnya genap dan ada rakaatnya ganjil. Ada perbedaan istilah antara tarawih, tahajud dan witir. Apakah ada perbedaannya? Jawabannya, tarawih adalah istilah sholat malam pada bulan Ramadan. Sedangkan tahajud adalah sebutan untuk sholat malam sebelum tidur, baik di dalam atau di luar Ramadan. Witir adalah sholat malam berjumlah ganjil, bisa 1, bisa 3, bisa 5, bisa 7, atau 9. Witir bisa dilakukan baik di luar maupun di dalam Ramadan. Tarawih dan tahajud rakaatnya berjumlah genap, sedangkan witir rakaatnya berjumlah ganjil. Tarawih secara bahasa berasal dari kata at-tarawih yang berarti istirahat sejenak. Dalam bahasa Jawanya asal-asal. Dulu di masa para sahabat Nabi, imam sholat tarawih di bulan Ramadan membaca ratusan ayat tiap rakaatnya. Yang tentu kalau kita atau kamu atau saya mungkin tidak mampu. Selain hafalan kita terbatas, juga kita tidak biasa sholat panjang. Sehingga mereka membutuhkan istirahat sejenak sebelum melanjutkan sholat. Setiap beberapa rakaat istirahat sejenak. Ibnul Manzur dalam Lisanul Arab menyatakan tiap 4 rakaat. Sedang Syekh Atiyah Muhammad Salim menyatakan tiap 2 rakaat. Sedangkan tahajud berasal dari kata tahajud yang mengandung makna bangun dari tidur di waktu malam. Istilah tahajud diperuntukkan untuk sholat malam setelah bangun tidur. Ini adalah pendapat dari Al-Qamah As-Ahwadi dan Ibrahim An-Nakahi dan dikuatkan dari Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Nah, karena total keseluruhan sholat malam seharusnya berjumlah ganjil, maka kadangkala dalam hadis disebutkan bahwa sholat malam itu adalah witir. Sholat malam identik dengan sholat witir. Dengan witir juga karena sholat sunnah di waktu siang tidak boleh berjumlah rakaat ganjil. Jadi kalau sholat sunnah di waktu siang tidak ada yang ganjil. Semuanya benar. Jumlah rakaat ganjil dalam sholat sunnah para sekalian, keutamaan sholat malam di bulan Ramadan dan selainnya. Sholat, ada sebuah hadis, dan sholat yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat Nabi Daud alaihissalam.
Beliau tidur setengah malam, kemudian qiyamul lail sepertiganya, kemudian tidur seperenamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ada hadis lain, hendaknya kalian melakukan qiyamul lail karena itu adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Pendekatan diri kepada Rabb kalian, penghapus dosa-dosa dan mencegah dari dosa. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ada hadis lain, sesungguhnya di surga terdapat kamar yang bisa terlihat bagian luar dari dalamnya, dari bagian dalamnya dan dari luarnya. Abu Musa bertanya, untuk siapa itu wahai Rasulullah? Rasul bersabda, untuk orang yang baik, lembut dalam ucapannya, untuk yang memberi makan dan begadang di waktu malam dalam qiyamul lail pada saat manusia tertidur. Hadis riwayat Ahmad. Ini tidak bisa kita bayangkan bagaimana ada suatu kamar yang bisa dilihat dari luar dan bisa dilihat dari dalam. Atau bayangan kita mungkin kaca gitu ya. Tapi tidak seperti bayangan kita, karena bayangan surga belum pernah terlintas dalam pikiran manusia. Sangat indah. Oleh karena itu, mari kita untuk selalu mendawamkan qiyamul lail atau salat malam. Dalam hadis lain Rasul bersabda, sebarkan salam, berilah makan, salatlah di waktu malam pada saat manusia sedang tidur. Niscaya kalian masuk ke dalam surga dengan selamat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ada hadis lain, barang siapa yang bangun di waktu malam, kemudian membangunkan istrinya, sehingga keduanya melakukan sholat 2 rakaat, maka keduanya tercatat sebagai orang laki dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah. Hadis riwayat Abu Dawud. Ada hadis lain, Jibril berkata, wahai Muhammad, kemuliaan seorang mukmin adalah qiyamul lail. Ini hadis riwayat At-Tabrani. Ketahuilah sesungguhnya Allah Azza wa Jalla bertertawa terhadap 2 orang. Salah satunya seseorang yang bangun di malam yang dingin dan tempat tidur dan selimutnya. Kemudian dia berwudu dan sholat. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman kepada para malaikat, apa yang memotivasi hambaku untuk melakukan hal itu? Para malaikat berkata, wahai Tuhan kami, ia melakukan hal itu karena mengharapkan apa yang ada di sisimu atau rahmat, dan takut apa yang ada di sisimu yaitu azab. Maka Allah berfirman, sesungguhnya aku berikan kepadanya apa yang diharapkannya, dan aku berikan keamanan kepadanya dari apa yang ditakutkannya. Hadis riwayat At-Tabrani. Para siswa sekalian, peserta pesantren kilat yang dirahmati oleh Allah, saat terdekat Tuhan dengan seorang hamba adalah di pertengahan malam terakhir. Jika kalian menjadi orang yang mengingat kepada Allah waktu itu, jika ingin menjadi orang yang diingat oleh Allah pada waktu itu, maka lakukanlah. Namun, pada bulan Ramadan terdapat kekhususan sebagai sarana penghapus dosa. Barang siapa yang qiyamul lail di bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas, maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Barang siapa yang qiyamul lail di bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas, maka diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah salah satu kekhususan di bulan Ramadan. Kekhususan qiyamul lail semacam ini tidak dapat didapatkan di bulan selain bulan Ramadan. Barang siapa yang qiyamul lail di bulan Sa'ban, atau barang siapa yang qiyamul lail di bulan Syawal atau bulan-bulan yang lain, tidak akan mendapatkan kekhususan seperti bulan Ramadan, yaitu bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Sekalipun salat malam di bulan-bulan juga bisa dibagi sebagai sarana penghapus dosa. Namun, akan lebih besar pengaruh penghapusan dosa itu jika dilakukan di bulan Ramadan. Walau alam. Para siswa sekalian, jumlah rakaat salat malam ada berapa sebenarnya? Secara perbuatan Nabi SAW tidak pernah menambah jumlah rakaat salat malam lebih dari 11 rakaat, baik di dalam maupun di luar Ramadan. Ingat, bukan salat tarawih yang dibicarakan di sini, salat malam. Jadi, Nabi qiyamul lail atau salat malam tidak pernah lebih dari 11 di dalam ataupun di luar Ramadan, salat malam. Tapi di dalam tarawih lain lagi.
Dari Abu Salamah bin Abdurrahman yang mengkabarkan bahwa ia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana sholat Rasulullah SAW pada bulan Ramadan? Aisyah berkata, Rasulullah SAW tidaklah menambah di bulan Ramadan atau di bulan lain lebih dari 11 rakaat. Dan hadis ini sahih, cuma ini adalah sholat qiyamul lail, bukan sholat tarawih. Dan bukan di masjid, tapi di rumah Aisyah. Ada yang meriwayatkan menyebutkan 13 rakaat. Sebagian ulama menjelaskan bahwa 11 rakaat didahului dengan 2 rakaat dengan pembuka salat. Namun dari sisi ucapan, Nabi pernah ditanya tentang salat malam, belum menyatakan 2 rakaat. Sebagian kita ada yang melaksanakan salat malam 4 rakaat, dan 3 rakaat witir. Ya, silahkan saja, monggo-monggo saja, mungkin di daerah kalian juga macam-macam. Ada hadis lain mengatakan salat malam itu 2 rakaat. Kira-kira kalau 11 rakaat, akhirnya sisa berapa itu? 2 rakaat, akhirnya sisa 1. Nah, demikian tentang jumlah salat qiyamul lail. Kemudian, apakah salat qiyamul lail itu atau salat qiyamul lail dilaksanakan sebelum isya atau sesudah isya atau sesudah tidur? Sebelum tidur atau sesudah tidur? Boleh-boleh saja. Kalian boleh melaksanakannya setelah sholat isya, kemudian tidur, kemudian bangun lagi, sholat malam lagi, boleh-boleh saja. Sholat witirnya di mana tempatnya? Boleh sesudah sholat isya, sebelum tidur, atau witirnya sesudah tidur. Cuma dalam satu malam hanya ada 1 witir, jangan sampai 2 kali witir, nanti jadi genap kalau 2 witir. Artinya kalau anak-anak semua melaksanakan sholat witir sebelum tidur atau sesudah sholat isya, Anda sholat, kemudian ada sholat witirnya, kemudian Anda bangun, ingin sholat lagi, maka sholatlah yang lain yang jumlahnya genap-genap. Apa yang biasa saya lakukan, yang Pak Bowo lakukan, saya biasa di sholat di masjid, ikut masjid 11 rakaat, tapi tengah malam saya bangun, saya tambah 4 rakaat sholat tahajud, 4 rakaat sholat tasbih, 4 rakaat sholat hajat. Jadi jumlahnya 20 juga, atau bisa juga 21, atau bisa juga 23. Nah, silakan semuanya melaksanakan apa yang biasa dilakukan, yang jelas semuanya punya dalil dan hadisnya. Jadi qiyamul lail itu bukan hanya sholat tarawih. Qiyamul lail itu bisa sholat hajat, bisa sholat tahajud, bisa sholat tasbih, dan sholat yang lainnya, yang penting dilaksanakan pada waktu malam hari. Para saudara sekalian, dari Abdullah bin Umar, beliau berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW pada saat beliau di atas mimbar, bagaimana pendapat Anda tentang sholat malam? Rasul bersabda, 2 rakaat. Jika seorang khawatir kedahuluan sholat subuh, hendaknya ia sholat 1 rakaat witir saja sehingga akan menjadi witir terhadap sholat sebelumnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nampak dari hadis tersebut bahwa secara ucapan Nabi tidak membatasi jumlah rakaat pada sholat malam. Karena itu bukanlah sesuatu yang terlarang jika seorang melakukan sholat malam lebih dari 11 rakaat. Demikian juga jika seseorang hanya bisa mengerjakan kurang dari jumlah rakaat itu, maka juga tidak mengapa. Bahkan kalau kita melihat hadis Rasulullah yang menyatakan Nabi sholat malam setelah waktu sholat malam itu dari sholat isya sampai dengan terbit fajar, kalau misalkan 2 rakaat dilakukan terus, kira-kira berapa jumlah rakaatnya? Banyak sekali. Nah, para ulama banyak yang melakukan, ada yang sholat 20 rakaat di bulan Ramadan, ada yang sampai 40 rakaat. Ya, silakan Anda melaksanakan yang mampu yang dikerjakan. Pada masa Umar bin Khattab pernah dilakukan sholat tarawih berjamaah 11 rakaat dan juga pernah 21 rakaat. Kedua-duanya pernah dilakukan. Dari Sa'ad bin Yazid berkata, Umar memerintahkan kepada Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari untuk mengimami manusia dengan 11 rakaat. Imam membaca ratusan ayat sampai kami bersandar pada tokat karena lamanya berdiri. Kami tidak berpaling dari sholat hingga menjelang fajar.
kalau kita sampai ratusan rakaat mungkin banyak yang tertidur karena tidak terbiasa sholat panjang. Seorang yang bangun di akhir malam, ingin sholat malam, ingin sholat lagi, bagaimana? Jika seseorang telah sholat malam, termasuk witir sebelum sholat isya, kemudian dia tidur dan bangun sebelum sholat subuh, boleh baginya setelah bangun atau mau sholat malam lagi. Namun tidak boleh melakukan witir lagi. Hanya melakukan sholat sunnah yang berjumlah. Karena seseorang ketika tidur, setan akan mengingatkan 3 ikatan pada kepalanya. Berjumlah ganjil 3 ikatan. Jika ia bangun dengan mengingat Allah, terlepaslah 1 ikatan. Jika kemudian dia berwudu, terlepas 1 ikatan. Ketika melanjutkan diikuti sholat 2 rakaat, maka akan tiga-tiganya. Sehingga ia akan menjalani aktivitas hal itu dengan penuh semangat dan kesetiaan. Syaitan mengikat 3 ikatan pada seseorang ketika tidur. Dia mengikat 1 ikatan, syaitan berkata, malam panjang, tidurlah. Jika dia bangun dan mengingat Allah, terlepaslah 1 ikatan. Jika ia berwudu, terlepaslah 1 ikatan. Jika ia sholat, terlepaslah 1 ikatan lagi. Ia pada pagi harinya, ia bersemangat dan cerah jiwanya. Kalau tidak demikian, maka pada pagi harinya suasana hatinya akan suram dan malas. Demikian para siswa sekalian, apa yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu sekitar 20 menit. Sekarang jam 9.23, ini akan berakhir dari jam 9.45. Ya, 9.30. 9.30 ya. 9.30. Ya. Kemudian untuk menutup apa yang ingin saya sampaikan, silakan Anda buka. Nanti akan saya perlihatkan tugas yang harus Anda selesaikan. Nah, bagaimana? Tugasnya sudah kelihatan belum? Halo, assalamualaikum siswa sekalian. Sudah kelihatan tugasnya? Sudah, Pak. Nah, dicatat saja pelan-pelan. Tuliskan hadis di bawah ini dalam bahasa Arabnya dan tulisan Arabnya. Ditulis tangan ya. Nanti dikirimkan kepada guru agamamu. Ini kalau dicari sudah hadis riwayat Bukhari nomor sekian, atau kamu cari di Google, nanti kamu lihat tulisan Arabnya, kamu salin pakai tulisan tangan. Ya, kamu salin pakai tulisan tangan. Sekarang dicatat dulu. Kemudian tugas yang kedua, tuliskan rencana qiyamul kalian pada tanggal 27 Ramadan tahun ini. Artinya kamu tanggal 27 nanti malam Pitul Quran, kalau bahasa kita akan melaksanakan sholat apa saja di malam itu. Tentu saja mungkin kamu pertama ikut tarawih di masjid. Nah setelah itu apalagi, mungkin ingin baca-baca apalagi, dan selain dituliskan sebagai tugas dikirimkan kepada guru agama juga ya, kamu berusaha untuk melakukannya di malam itu. Insya Allah di desa-desa atau di tempat tinggal kamu semua juga pasti melaksanakan merayakan tanggal 27 Ramadan itu. Mudah-mudahan pada waktu itu sedang terjadi Lailatul Qadar. Mudah-mudahan sehingga kamu akan mendapatkan nilai ibadah selama 1000 bulan. Sehingga sangat bermanfaat malam itu dan sangat berkesan malam itu untuk hidup kalian selama hidup
mudah-mudahan juga bisa berlaku untuk Ramadan di tahun yang akan datang. Demikian saya dicatat, kemudian saya tutup. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.